Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Tafsirul Bayan surat Furqan ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi yang artinya, kalau kita artikan, hamba-hamba Allah yang maha rahman. Jadi hamba Allah itu ya bisa ulama, bisa wali, bisa nabi, bisa rasul, termasuk solihin. Ada kata di kalangan kita ada orang yang soleh dekat dengan Allah, itu dikategorikan wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman, adapun hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini penuh dengan kerendahan hati, tidak takabur, tidak sombong, tidak mengolok-olokkan orang, tidak mencaci maki, tidak adu domba. Pokoknya hauna itu hamba Allah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang hebatnya lagi, hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah, ketika ada orang-orang yang dianggap orang bodoh dalam ayat ini, yang mencaci, yang misuhi, apa lagi bahasanya, yang menghina, diilo-ilo bahasanya begitu, dienyek, diejek, gitulah bahasanya. Mereka dengan santainya menjawab qalu salama. Mereka menjawab salam, cinta kasih, sayang, damai. Artinya tidak akan ada reaksi. Maka kalau kita melihat dari ayat ini, ketika kita semua merasa sebagai hamba Allah yang maha rahman, kalau ketika dicaci, dimaki, difitnah, dihinakan, dienyek, diejek masih marah, artinya terpancing, bahasa Abu Ya'ma Gufron, berarti ini gugur dari kategori ibadur rahman. Na'udzubillahi min dzalik. Kira-kira kita kalau di pada akhir, kalau kata Jawa itu, kira-kira kita marah enggak? Marah enggak? Enggak, betulan enggak marah. Dicoba Pak Imran. Enggak, jangan kira kalimat wa idza khatabahumul jahiluna ini, khataba di sini bentuknya apapun. Entah itu menghinakan secara fisik, entah disesat-sesatkan, bahasanya begitu, entah disebut apa, ngaku-ngaku, macam-macam lah. Kalau dia itu sudah martabatnya ibadur rahman, maka dia dengan santai qalu salama. Lalu bagaimana kalau ada orang yang mengatakan dia hamba Allah, kemudian ketika dicaci, dimaki masih marah, bahkan dendam, ingin berbuat zalim kepada orang yang mencaci maki kita? Maka di sini dijelaskan wahum min ibadid dunya wasyaitani wan nafsi wal hawa. Berarti kebalikannya. Kalau seperti itu berarti bukan hamba Allah, tapi hambanya dunia, hambanya syaitan, hambanya nafsu, hawa nafsu. Na'udzubillahi min. Makanya benar ya, kalau kita lihat Abu Ya'ma Gufron pernah berjalan 40 tahun musafir. Artinya beliau ini yamsuna 'alal ardi hauna, ini untuk mendapatkan predikat wa idza khatabalhum jahiluna qalu salama. Karena kalau orang yang berjalan itu, yang saya tahu pernah sama Mang Joko itu jalan-jalan itu memang kadang-kadang orang itu beranggapan berbeda-beda. Disangka orang gila mah, disangka mau nyuri mah, belum dikatain orang gila, orang itu banyak, kan begitu. Karena itu untuk membentuk karakteristik sebagai ibadur rahman. Kalau tidak diuji seperti itu, maka tidak akan sampai martabat ibadur rahman. Kita lihat, jangankan kelasnya kita, di dalam kitab Karamatul Aulia yang kita kenal sebagai Al-Imam Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang mengarang kitab Ihya,
yang beliau menjadi istimbat tasawuf dalam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Sekelas Imam Ghazali saja masih difitnah, dicaci maki, disesat-sesatkan, kafirkan. Kok bisa? Bisa dong. Karena manusia ini berbeda. Kita lihat dulu Abu Yamamah Gufron pernah menyuruh kepada kita membuka kitab Karomatul Aulia yang 2 jilid itu. Di situ padahal waktu itu Imam Ghazali sudah meninggal, sudah wafat. Ada seorang ulama fuqaha dari ahli fikih yang bernama Al-Imam Abu Hasan Ali bin Hirzim. Jadi Abu Hasan bin Hirzim ini ulama fuqaha, santrinya banyak ribuan. Beliau berfatwa kepada para santrinya melarang keras untuk belajar atau mengkaji kitab Ihya. Coba bayangkan, karena kata Abu Hasan Al-Hirzim ini, kitab Ihya ini yang sering kita baca ya. Nah, ini menyesatkan umat, kata Abu Hasan Al-Hirzim. Waktu itu Imam Ghazali udah nggak ada, maka betul kata Abu, ya jangankan yang masih ada, yang sudah nggak ada aja masih dibawa politik, masih dicaci maki, betul nggak? Betul nggak? Jadi Abu Hasan Al-Hirzim ini pernah memberi fatwa kepada seluruh murid dan jamaahnya melarang keras untuk mengkaji kitab Ihya, karena Ihya menurut Abu Hasan Al-Hirzim ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul, artinya menyesatkan. Padahal kita tahu Ihya sudah sangat luar biasa. Suatu hari ketika Al-Imam Abu Hasan Al-Hirzim ini sudah memberikan fatwa kepada muridnya, malamnya dia terasa letih, badannya lemas, menggigil. Akhirnya dia istirahat tidur. Ketika Abu Hasan Al-Hirzim ini tidur, tiba-tiba dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah yang didampingi Abu Bakar sama Umar bin Khattab. Dan di depannya Rasulullah ada Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Berarti berempat, Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, di depannya adalah Imam Ghazali. Dia kaget, tuh, kok saya persekusi, mungkin ya bahasanya, dipersekusi ya. Apa namanya? Bukan persekusi. Nah, tapi ini kan persekusinya langsung baginda Rasul, bukan main-main, bukan ecek-ecek. Begitu dia melihat di depannya ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, dan di depannya ada Imam Ghazali, kaget Abu Hasan Al-Hirzim, tuh, waduh, ini konangan, ketahuan sudah terlanjur menyesatkan kitab Ihya. Akhirnya dipanggil Imam Ghazali, ta'al, kamhil, bahasa Inggrisnya kamhil. Di bawah Imam Ghazali gini, ya Rasul, ini umatmu yang menyesat-nyesatkan saya, kata Imam Ghazali. Ini umatmu yang melarang umat untuk membaca Ihya karangan saya, yang katanya kata umatmu ini kitab karangan saya ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul, sesat. Begitu. Jadi Imam Ghazali langsung mengadu, dan pada waktu itu Imam Ghazali memasrahkan kitab Ihya-nya, dan kebetulan dipegang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya Abu Hasan Al-Hirzim dibuka selembar satu selembar, beliau mengatakan wallahi, bahkan dalam riwayat dalam kitab Karomatul Aulia itu, kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali ini hasil imla dari baginda Rasulullah, dipasrahkan kepada Abu Bakar, kepada Umar. Karena Abu Hasan Al-Hirzim ini seorang fuqaha sudah terlanjur menyesatkan, bahkan hendak membakarnya, bahkan bukan menyesatkan lagi, mau dibakar. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Umar untuk mencambuknya, artinya sebagai hukuman. Kata Rasulullah, karena engkau sudah hianat dengan kekasihku Ghazali ini, yang menurutmu kitab Ihya ini adalah bukan tuntunanku, yang pada dasarnya kitab Ihya ini adalah imla daripadaku, kata Rasulullah, maka hari ini juga kau harus saya cambuk. Umar disuruh dicambuk, Pak, ditazir lah. Bayangkan, punggungnya dicambuk. Ketika beberapa kali sudah dicambuk, akhirnya Abu Bakar matur, negosiasi sama Rasulullah, ya Rasul, aduh sudah kasihan Abu Hasan Al-Hirzim ini, walaupun dia menyesatkan Imam Ghazali, tapi dia ini menjaga ke marwah daripada sunnahmu, gitu. Artinya seorang ulama dan juga punya umat, mungkin hanya saja ada sedikit suudzon dalam dirinya yang harus dibenahi. Karena Abu Bakar ini bijak, sudah negosiasi sama Rasulullah, akhirnya Rasulullah memerintahkan Umar, berhenti Umar, sudah tidak dicambuk lagi. Setelah itu bangun Abu Hasan Al-Hirzim ini, bangun, dan hebatnya lagi ketika bangun di punggungnya ada bekas cambukan semua.
Coba, akhirnya begitu bangun dia ambil air wudhu, langsung nyuruh kumpul seluruh santrinya dikumpulkan sambil bawa kitab Ihya. Fatwanya diganti, wahai santri-santriku, jamaah-jamaahku, sekarang wajib ngaji Ihya. Yang awalnya haram. Hebat tidak? Siapa yang hebat? Imam Ghazali. Begitu. Artinya hal-hal seperti ini kadang-kadang memang tidak rasional. Maka saya ingat kata Imam Ghazali, manusia yang hebat itu tidak cukup mengandalkan intelektualitas. Begitu juga manusia yang hebat tidak cukup hanya mengandalkan instabilitas rohani. Berarti intelektualitas dengan instabilitas rohani harus balance, harus muwafaqah, baru sempurna. Hebat tidak? Hebat. Nah, ini korelasinya. Begitu. Terus kemudian ini ada fatwa Imam Ghazali ya, yang ingin saya bacakan nih. Kata Imam Ghazali begini, kullul adawati qad turja salamatuha illa adawataman adaka min hasadin. Ini artinya begini, setiap manusia itu berpotensi buruk sangka. Setiap manusia masing-masingnya berpotensi hasud, iri dengki pasti ada. Tapi setiap al-adawah, setiap musuh atau permusuhan, orang yang benci sama kita, orang yang tidak suka dengan kita, qad turja salamatuha, itu masih bisa diselamatkan. Masih bisa diselamatkan. Yang sulit diselamatkan kata Imam Ghazali, illa adawataman adaka min hasadin. Kalau orang memusuhi kita karena iri dan dengki, itu yang sulit. Makanya potensi hasud ini masih ada dalam kita. Artinya berpotensi menjadi musuh kita. Tapi semua musuh itu masih ada harapan untuk diselamatkan oleh kata Imam Ghazali. Illa adawataman adaka min hasadin. Kecuali orang yang memusuhi kita ini, orang yang benci sama kita, didasari hasud, iri dengki. Itu agak sulit. A'udzubillahi min